Salam, puji Tuhan. Jumpa kembali bersama Gereja Allah Baik Jemaat Daat Surabaya dalam program ibadah online. Puji Tuhan, untuk hari ini tema yang menarik akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang berserah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang firman Tuhan dan mengetahui apa yang dirancangkan oleh Tuhan dan apa yang dimau oleh Tuhan untuk kita semuanya, ayo kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan segala kemurahan-Mu. Diri-Mu luar biasa Tuhan mengasihi kami, Diri-Mu luar biasa mencintai kami Tuhan. Tuhan, saat ini tolong pimpin kami Tuhan, tolong penuhi kami Tuhan untuk mengerti kebenaran-kebenaran tentang firman. Bahwa setiap kami Tuhan lebih dekat dan lebih dalam dan lebih mau Tuhan untuk hidup bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun kami semuanya menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Mengapa tema hari ini sangat menarik? Karena di sini kita akan mengerti apa yang dimau Tuhan untuk kita. Dan mengapa ini harus kita lakukan. Tema untuk saat ini adalah berserah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, berserah itu bukan harus duduk-duduk diam, tidak. Berserah itu tidak melakukan sesuatu, bukan. Berserah pengertiannya adalah tunduk atau patuh. Itu pengertiannya berserah. Contohnya gini, Anda memiliki otoritas yang lebih lagi dari otoritas Anda. Contoh, di rumah Anda tidak bisa membantah atau tidak bisa merubah peraturan yang diberikan oleh orang tua Anda. Di situ apa? Tugas Anda kan cuma berserah dan melakukan apa yang ada di peraturan keluarga Anda yang tetap ditentukan oleh orang tua Anda. Anda harus patuh, Anda harus tunduk apa yang diperaturkan untuk Anda. Atau gini, Anda di dalam satu kantor, Anda betul memiliki otoritas, tetapi dengar, Anda masih ada yang lebih tinggi lagi dari otoritas Anda. Artinya apa? Anda punya majikan, atau Anda punya tuan, atau Anda punya lebih tinggi dari Anda, yaitu direktur Anda. Nah, di situ kedudukan Anda lebih rendah dan kedudukan tuan Anda lebih tinggi. Ketika tuan Anda atau majikan Anda memberikan peraturan, apa yang Anda lakukan? Anda berserah. Pengertian berserah berarti Anda tunduk dan patuh oleh peraturan yang diberikan oleh atasan Anda. Itu pengertiannya berserah. Jadi berserah bukan duduk-duduk, bukan diam-diam, nggak melakukan apa-apa. Salah, saudaraku. Berserah itu pengertiannya adalah sinonim dengan tunduk atau patuh. Demikian kita terhadap Tuhan. Karena pemilik otoritas tertinggi di seluruh bumi, di seluruh surga, dimanapun berada, hanya Tuhan yang memiliki otoritas. Jadi pengertiannya di sini, kita berserah kepada Tuhan, tunduk dan patuh akan segala perintahnya. Ini pengertiannya berserah kepada Tuhan. Kalau Anda menyadari saat ini bahwa Anda nggak pernah berserah, ayo belajar. Belajar berserah kepada Tuhan. Apa yang dimau oleh Tuhan, lakukan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan, lakukan. Itu namanya berserah. Dan baru saja kita sharing sama Bapak Gembala bahwa kita harus
mau tunduk dan patuh apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu namanya berserah. Berserah mengikuti peraturan Tuhan, berserah mengikuti kehendak Tuhan, berserah mengikuti aturannya Tuhan. Itulah keinginan Tuhan. Ayo siapapun Anda saat ini, apapun keadaan yang engkau alami, apapun masalah yang membebani hidupmu, mungkin engkau berpikir masalah jodohmu, mungkin engkau berpikir masalah pekerjaanmu, mungkin engkau berpikir tentang penyakitmu, mungkin engkau berpikir tentang usahamu, mungkin engkau berpikir tentang keluargamu. Dengar saudaraku, ayo berserah saat ini juga. Biarlah Tuhan yang melakukan segala sesuatunya di dalam hidup Anda. Tinggal Anda bertindak dengan menyerahkan diri dan patuh akan kemauan Tuhan. Hari ini saya akan bawa Anda untuk belajar tentang pengertian berserah. Saya akan bawa Anda ke dalam satu tokoh yang begitu menurut saya pernah mengalami keadaan yang sangat buruk dan pernah mengalami keadaan yang tidak wajar. Namanya siapa? Ayub. Di sini kita akan mengerti apa yang dialami oleh Ayub ketika Ayub berserah kepada Tuhan dan Ayub menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus berserah? Ini harus Anda pahami. Mengapa kita harus berserah sih kepada Tuhan? Kalau Anda anak-anak Tuhan berpikir begitu, menyerahlah, berserahlah, patuhlah, tunduklah kepada Tuhan. Kalau Anda menyadari itu, kepada siapa Anda berserah? Kepada siapa Anda harus tunduk? Kepada siapa harus Anda patuh? Hanya kepada Tuhan yang menciptakan Anda. Hanya kepada Tuhan yang memberkati Anda. Hanya kepada Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup Anda. Pertama, mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Jawabannya ada di dalam Ayub pasal 42. Ayo kita buka yuk. Pasal 42 ayat 2 sampai 3. Ini yang pertama, mengapa kita harus berserah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, ayat yang kedua pasal yang ke-42. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Inilah jawabannya mengapa kita harus berserah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadamu, dengar, pasti digenapi. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan pasti melakukan segala sesuatunya. Dan Dia sanggup. Dan Dia, Tuhan kita, dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ini pengertian yang pertama. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu tidak pernah gagal. Mungkin kau berpikir saat ini, Pak, kenapa aku harus mengalami keburukan? Pak, mengapa aku harus mengalami ketidakbaikan dalam hidupku? Mengapa usahaku selalu begini? Mengapa usahaku tidak pernah ada kemajuan? Dengar saudaraku, kalau engkau berserah kepada Tuhan saat ini, engkau akan terima kebaikan dari Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus tidak pernah gagal. Sekarang apa yang harus Anda lakukan? Berserah.
Mungkin sakitmu sudah lama, tidak ada kemajuan untuk sembuh. Tapi dengar, ketika engkau berserah hari ini, ketika engkau mau datang kepada Tuhan, dengar, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau hari ini waktunya Tuhan menyembuhkan, engkau pasti sembuh. Berserah. Berikan dirimu untuk Tuhan. Biarlah Tuhan beracara dalam dirimu. Tunduk apa yang dikatakan oleh Tuhan. Taati perintah-perintahnya. Saudaraku yang terkasih, ini yang pertama. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua, saya berikan 2 saja, supaya Anda lebih memahami kenapa Tuhan itu melakukan kebaikan. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Dan yang kedua, Tuhan itu pemberi. Tuhan gak pernah menolak apa yang engkau minta kepada Tuhan. Jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, jika itu sesuai dengan kemauan Tuhan, pasti terjadi dalam hidup Anda. Karena apa? Karena Tuhan itu pemberi. Ini alasan yang kedua. Alasan yang pertama tadi karena Tuhan tidak pernah gagal. Ayo berserah kepada Tuhan. Tuhanmu tidak pernah gagal. Apapun yang engkau mau, kalau Tuhan sudah berkehendak di dalam hidupmu, pasti semuanya terjadi. Dan alasan kedua, karena Tuhan itu pemberi. Ayo kita buka yuk dasarnya. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-104. Mazmur pasal yang ke-104 mulai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 104 ayat 27 sampai 30. 27, semuanya menantikan engkau supaya, dengar saudaraku, diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Dengar saudaraku, Tuhan ini pemberi. Tuhan sanggup memberikan makanan untukmu. Bahkan Tuhan sanggup memberikan nyawanya untukmu. Dan bahkan itu sudah terjadi. Dan Tuhan sanggup memberikan rohmu. Diberikan kembali ketika rohmu mati. Diberikan kembali ketika rohmu tidak ada adaptasi dengan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan roh itu supaya apa? Supaya Anda bisa berhubungan kembali dengan Tuhan. Ayo saudaraku, berserah kepada Tuhan. Berserah. Karena 2 alasan ini, Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan adalah pemberi. Kelaparan engkau saat ini? Susahkah engkau saat ini? Berputus asakah engkau saat ini? Terbeban beratkah engkau saat ini? Ketika engkau datang kepada Tuhan, dengar, Tuhan sanggup memberikan kelegaan dalam hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup mencurahkan keajaiban dalam hidupmu. Ayo berserah kepada Tuhan. Mungkin rohmu sudah mati saat ini dan tidak pernah hubungan dengan Tuhan. Ketika engkau melihat program ini, engkau mulai tersentuh hatimu dan mulai rohmu ingin mencari-cari Tuhan. Dengar, minta roh yang baru dalam hidupmu supaya Roh Kudus itu penuh atasmu dan engkau kembali bisa berhubungan dengan Tuhan. Ayo, berserah kepada Tuhan saat ini. Ketika engkau melakukan itu, dengar, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan sanggup memberikan yang terbaik untukmu. Karena Tuhan itu sang pemberi. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Jangan engkau merasa putus asa. Jangan.
Nah, sekarang ketika engkau mengerti mengapa kita harus berserah kepada Tuhan, dan tindakan kedua adalah apa yang harus kita lakukan. Mungkin saudara sekarang mulai sadar, oh iya Pak, aku mulai ingin kembali kepada Tuhan. Aku ingin berserah kepada Tuhan Pak, karena kedua alasan ini. Tapi bagaimana Pak aku melakukannya? Ada jawaban untuk Anda, supaya Anda bisa melakukan bagaimana caranya berserah kepada Tuhan. 3 alasan akan saya berikan kepada Anda. Bagaimana sih supaya kita ini bisa melakukan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Ingat, tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu adalah satu prinsip yang harus Anda lakukan. Ayo dasarnya ini yuk. Kita buka Yohanes 15. Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk Anda. Ini tindakan yang harus kita perbuat atau kita lakukan supaya kita bisa berserah kepada Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai ke-8. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu," dengar saudaraku, "mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." 8. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tindakan Anda yang pertama ketika Anda ingin dan mau berserah kepada Tuhan, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Loh, bagaimana caranya? Anda bisa baca Alkitab. Anda bisa mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan. Contohnya di program ini, Anda bisa baca buku, Anda bisa adakan waktu berdoa, Anda bisa adakan waktu untuk bersama dengan keluarga, doa bersama. Itu namanya tinggal di dalam Tuhan. Ayo, saat ini engkau lama tidak ke gereja, pergi ke gereja. Saat ini engkau lama yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, ayo buka kembali hubungan dengan Tuhan. Mungkin saat ini engkau sudah lama tidak melakukan ibadah bersama keluargamu. Ayo sama-sama ajak keluargamu untuk ibadah bersama-sama. Tuhan menantikan Anda, dan Tuhan ingin Anda tinggal di dalam Tuhan. Ini prinsip yang pertama, supaya kita bisa melakukan. Dan prinsip yang kedua, tetap bersyukur. Ini yang kedua, supaya kita berserah kepada Tuhan. Tetap bersyukur. Ayo katakan dalam hatimu, pegang dadamu, ya Tuhan, aku tetap bersyukur. Apapun keadaan yang engkau hadapi saat ini, jangan engkau bersungut-sungut. Lawan dari bersyukur adalah bersungut-sungut. Kalau engkau mengatakan hidupmu tentang keburukan-keburukan yang engkau alami, itu namanya bersungut-sungut. Contohnya bersyukur itu gini, kalau engkau menghadapi sesuatu, engkau dengan rela hati mengatakan, terima kasih Tuhan, aku percaya di dalam keadaan yang demikian ada tangan-Mu, ada berkat-Mu yang selalu menolong aku. Itu artinya bersyukur. Dan pengertian bersyukur sinonim dengan berterima kasih. Ayo, apapun keadaan Anda saat ini, jangan engkau berpikir yang negatif. Berpikirlah yang positif, bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Itu bersyukur. Pak, aku nggak bisa membayar tagihan listrik, Pak. Pak, aku tidak bisa membayar uang sekolah anak-anakku. Dengar saudaraku,
ketika engkau bersyukur, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya tangan-Mu, pertolongan-Mu ada di dalam hidupku. Dan aku percaya Tuhan, diri-Mu sanggup menolong aku. Itu kata-kata bersyukur. Ayo buang malam hari ini atau saat ini kata-kata sungut di dalam hatimu. Ganti dengan bersyukur. Loh Pak, dasarnya ada. Ada. Ayo buka Mazmur. Mazmur pasal 9. Ini dasarnya kita bersyukur. Mazmur pasal 9 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dengar saudaraku, dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ini loh, kalau kita punya kata-kata syukur dan ucapanmu itu selalu bersyukur. Dengar, Tuhan itu punya keajaiban dan keajaibannya itu selalu dan akan terjadi dalam hidup Anda kalau engkau senantiasa bersyukur. Ini prinsip yang kedua. Ketika engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Prinsip yang pertama tadi, tinggallah di dalam Tuhan. Dan prinsip yang kedua adalah tetaplah bersyukur. Ayo apapun yang terjadi dalam hidup Anda, tetaplah bersyukur. Hidup penuh tantangan, friend. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, habislah kita. Ayo bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan itu sumber keajaiban. Dan ketika pertolongan ada dan turun dalam hidup Anda, ceritakan bahwa Tuhan itu ajaib. Itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa berserah? Tetap berharap. Ini 3 pengertian yang saya berikan. Yang pertama apa? Tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, tetap bersyukur. Dan yang ketiga, tetap berharap. Yuk, di mana lagi kita ada pengharapan? Hanya Tuhan sumber pengharapan kita. Karena Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang memelihara kita. Mungkin kau sudah lupa saat ini. Iya Tuhan, aku gak tahu berharap sama siapa. Ingat saudaraku, tak tegaskan sekali lagi, pengharapan Anda hanya ada di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup Anda. Ini dasarnya. Buka kembali Mazmur. Mazmur 121. Supaya jelas ya, nanti dikira saya cuma ngomong tok. Mazmur 121 mulai ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang kedua sampai ke-8. Ini dasarnya kita. Mengapa kita berharap kepada Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan, dan sampai kapanpun kita tetap berharap kepada Tuhan. Ini dasarnya. Saya bacakan untuk Anda. Mulai ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan yes. Itulah pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan itu yang menjaga kita. Saudaraku, ini contohnya. Kalau Anda punya rumah mewah dan Anda pasang penjaga, harapan Anda kepada siapa? Kepada penjaga Anda. Bahwa yang menjaga itu pasti
dan bisa menjaga seluruh milik Anda. Inilah Tuhan. Dikatakan Tuhan yang menjagamu. Kepada siapa kita berharap? Hanya kepada Tuhan. Ayat yang 8, Tuhan menjaga keluar masukmu. Dimanapun Anda berada, Tuhan tetap menjagamu. Dimanapun Anda tinggal, Tuhan tetap menjagamu. Apapun keadaanmu, Tuhan tetap menjagamu. Saudaraku yang terkasih, ini dasar dari pengharapan yang bisa saya sampaikan. Bahwa pengharapan kita hanya datang dari Tuhan. Karena Dialah penjaga kita. Kita datang di bumi, dijaga. Kita pulang ke surga, dijaga. Sampai kapanpun Tuhan menjaga kita. Immanuel, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Inilah pengertiannya. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena kita harus sampai selamanya harus percaya kepada Tuhan. Karena alasannya Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan itulah pemberi. Itu alasannya. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita berserah dan bisa melakukan itu? Alasannya 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap bersyukur, dan tetap berharap. Lakukan itu dalam kehidupan Anda. Tuhan pasti melakukan yang terbaik untuk Anda. Sebagai ayat terakhir, ketika Anda melakukannya ini, apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidupmu, oh luar biasa. Ini boleh Anda catat, ini boleh Anda pikirkan, atau boleh Anda bawa dalam hatimu sampai selama-lamanya. Kita buka Yosua pasal 21. Ini akhirnya yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Yosua pasal 21 ayat 44 saya bacakan sampai 45. Ini adalah hasil dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. 44, Yosua pasal 21, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. 45, dari segala yang baik, dengar saudaraku, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Dengar saudaraku, ketika engkau berserah kepada Tuhan dan itu terjadi dalam kehidupanmu, sesuatu yang baik pasti dipenuhkan dalam hidup Anda. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Berapa banyak Anda mulai menyadari, ya Tuhan, aku ingin berserah saat ini. Aku memberikan hidupku Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Anda boleh taruh tangan kanan Anda di dada Anda. Dan Anda boleh mengangkat tangan kiri Anda. Katakan, Tuhan, ini aku. Tutup mata Anda, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Mereka yang rindu Tuhan. Mereka yang rindu Tuhan, mereka yang rindu Tuhan menyerahkan diri untuk-Mu dan berserah sepenuhnya Tuhan, melakukan kehendak-Mu dan patuh akan segala peraturan-Mu. Tolonglah Tuhan saat ini, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya juga Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan program-program Tuhan yang dimiliki oleh gereja Allah baik ini Tuhan. Semuanya terjadi begitu luar biasa Tuhan. Dan program-program ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Gembala Gereja Allah baik Daat ini Tuhan.
Dalam nama Yesus, keluarga besarnya Engkau berkati Tuhan. Apapun yang beliau buat Tuhan, Engkau buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.